Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini atau di sesi kali ini, saya akan membahas tentang logika informatika. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya adalah Muhammad Fikri Setiwadi. NIM saya adalah 3122162 dari kelas TI 22A2. Saya di sini akan menjelaskan tentang logika informatika. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah penggunaan ilmu logika dalam pengembangan perangkat lunak, yang ketiga adalah manfaat ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat adalah penutupan, yaitu kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Yang pertama adalah definisi ilmu logika dalam konteks informatika. Dalam konteks informatika, ilmu logika merujuk pada studi tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk memahami, menganalisis, merancang sistem komputasi yang dapat beroperasi dengan cara yang logis dan konsisten tentunya. Ilmu logika dalam informatika mencakup konsep-konsep seperti aljabar Boylan, logika proporsional, logika predikat. Nah, pada aljabar Boylan adalah cabang logika yang berfokus pada manipulasi simbol-simbol logika dan operasi-operasi logika pada nilai kebenaran, true and false. Yang kedua adalah logika proporsional. Logika proporsional adalah cabang logika yang mempelajari proposisi atau kenyataan tunggal dan hubungannya melalui operator logika seperti and, or, and not. Yang terakhir adalah logika predikat. Logika predikat juga dikenal dengan logika kuantifikasi, melibatkan penggunaan variabel, fungsi predikat, dan kuantor untuk menganalisis pernyataan yang melibatkan objek atau individu tertentu. Yang kedua, pentingnya ilmu logika dalam pengembangan analisis data. Pemahaman yang jelas tentang spesifikasi ilmu logika membantu pengembang perangkat lunak dalam merumuskan spesifikasi yang jelas dan teridentifikasi dengan baik. Dengan menggunakan konsep-konsep logika, pengembangan dapat mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan hubungan logis antara berbagai komponen dalam perangkat lunak yang akan dikembangkan. Validasi dan verifikasi. Logika digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Pengembangan dapat menggunakan alat-alat formal yang didasarkan pada logika untuk memastikan bahwa perangkat lunak mematuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua adalah pemodelan dan analisis sistem. Dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks, ilmu logika membantu dalam pemodelan dan analisis sistem dengan menggunakan logika proporsional atau logika predikat. Pengembang dapat mewakili entitas, hubungan, dan aturan bisnis yang ada dalam sebuah sistem tersebut. Pengembangan ilmu logika dalam perangkat lunak. Yang pertama, rancangan algoritma yang tepat dan sistematis. Rancangan algoritma yang tepat dan sistematis adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah serta sistematis dan logis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil membuat rancangan algoritma yang tetap dan sistematis. Yang pertama adalah tentukan masalah yang akan diselesaikan. Langkah pertama dalam membuat rancangan algoritma adalah menentukan masalah yang dapat diselesaikan. Masalah tersebut harus jelas dan spesifik agar dapat diselesaikan dengan tepat tentunya. Yang kedua adalah identifikasikan input dan output. Setelah menentukan masalah, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi input dan output yang dibutuhkan. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam algoritma, sedangkan output adalah hasil yang dihasilkan dari algoritma itu. Yang ketiga adalah membuat langkah-langkah. Setelah menentukan input dan output, langkah selanjutnya adalah membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah tersebut harus sistematis dan logis agar dapat menghasilkan output yang tepat. Yang terakhir adalah uji algoritma itu sendiri. Setelah membuat rancangan algoritma, langkah yang terakhir adalah menguji algoritma tersebut. Uji algoritma yang dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma dapat menghasilkan output yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah masih dalam pengembangan ilmu logika dalam perangkat lunak. Logika program untuk memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik. Logika program sangat penting dalam memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan untuk memastikan kehandalan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam program. Yang pertama adalah menggunakan algoritma sistematis dan logis. Algoritma sistematis dan logis dapat membantu memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak. Algoritma baik dilakukan harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat menghasilkan output yang tepat dan akurat. Yang kedua adalah menggunakan bahasa pemrograman yang tepat. Bahasa pemrograman yang tepat dapat membantu memastikan kehandalan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak.
Bahasa pemrograman yang baik harus mudah dipahami dan memiliki fitur-fitur yang memudahkan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah menggunakan teknik pemrograman yang tepat. Teknik pemrograman yang tepat dapat membantu memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik pemrograman dapat harus memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan, kecepatan, dan efisiensi. Yang terakhir ada menggunakan alat bantu yang tepat. Alat bantu seperti ID, Integrated Development Environment, dapat membantu dalam memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik dalam pengembangan perangkat lunak. IDE dapat membantu menulis kode program dengan mudah dan cepat serta memudahkan debugging dan testing. Nah, kita masuk ke dalam manfaat ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengenali argumen yang valid dan menghindari manipulasi informasi. Untuk mengenali argumen yang valid dan menghindari manipulasi informasi, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah periksa sumber informasi tersebut. Pastikan sumber informasi yang digunakan adalah sumber yang terpercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Hal ini dapat membantu dan memastikan kebenaran informasi yang diberikan. Evaluasi argumen adalah yang diberikan dengan menggunakan logika dan pemikiran kritis. Pastikan argumen yang diberikan memiliki alur yang sistematis dan logis sehingga dapat dianggap valid. Yang ketiga adalah periksa fakta tersebut. Periksa fakta yang diberikan dengan menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Pastikan fakta yang diberikan benar dan tidak terdistorsi. Yang ketiga adalah hindari manipulasi informasi. Hindari manipulasi informasi dengan memeriksa sumber informasi yang digunakan, memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak terdistorsi atau dimanipulasi. Yang terakhir ada gunakan logika program. Gunakan logika program dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik. Dengan menggunakan algoritma yang sistematis dan logis, bahasa pemrograman yang tepat, teknik pemrograman yang tepat, dan alat bantu yang tepat, maka pengembangan perangkat lunak dapat digunakan dengan efektif dan efisiensi. Yang kedua adalah mendukung keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang rasional. Untuk mendukung keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang rasional, berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data dan fakta yang akurat. Pastikan data dan fakta yang digunakan pengambilan keputusan adalah akurat dan terpercaya. Hal ini dapat membantu dan memastikan keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang valid. Yang kedua adalah evaluasi data dan fakta. Evaluasi data dan fakta yang diberikan dengan menggunakan logika pemikiran kritis. Pastikan data dan fakta yang diberikan memiliki alur yang sistematis dan logis sehingga dapat dianggap valid. Yang ketiga adalah gunakan algoritma yang sistematis dan logis. Gunakan algoritma yang sistematis dan logis dalam pengambilan keputusan. Algoritma yang baik harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat. Yang ketiga adalah hindari manipulasi informasi. Hindari manipulasi informasi yang memeriksa sumber informasi yang digunakan, memastikan bahwa informasi tidak diberikan tidak terdistorsi. Yang terakhir ada gunakan prinsip ISO. Nah, ini ISO panjang nih. 101-2015. Prinsip ISO 9001-2015 menekankan bahwa pentingnya pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis dan evaluasi data. Keberadaan kita bukti dan analisis akan menghasilkan keputusan yang objektif dan tingkat keyakinan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan penutupan. Dalam mengambil keputusan, sangat penting untuk mempertimbangkan bukti dan fakta yang rasional. Untuk memastikan kehandalan dan pemahaman yang baik dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang fakta dan akurat, mengevaluasi data dan fakta yang dengan menggunakan logika dan pemikiran kritis, menggunakan algoritma sistematis logis, menghindari manipulasi informasi dan menggunakan prinsip ISO 9001-2005. Selain itu, dalam memberikan saran, penting untuk menggunakan bahasa yang sopan, memberikan solusi, memberikan saran dan waktu tempat yang tepat, dan memberikan saran secara profesional. Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang baik didasarkan pada bukti yang fakta yang rasional, serta penggunaan logika dan pemikiran kritis. Selain itu, memberikan saran yang baik juga dapat membantu dalam memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisiensi. Itu dari saya, Fikrul Adi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jikalau karena itu datangnya dari saya dan juga dari setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.